Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru di kesempatan kali ini ya. Kali ini kita sudah sampai di tema 3 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang matematika, yaitu pengukuran benda menggunakan atau dengan satuan baku ya. Ulangi lagi, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran benda dengan satuan baku ya. Siap tentunya ya. Ya. Di layar sudah nampak ada beberapa gambar, ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama apa? Ya, gambar yang pertama alat yang sudah terbiasa kalian menggunakan atau memakai ya. Kemudian alat yang kedua ini apa? Ya. Atau ini alat apa dan siapa yang biasa menggunakan alat ini? Tahu kalian? Ya. Ini adalah alat ukur yang biasa digunakan oleh para penjahit ya. Apa? Ya, ini meteran ya. Kemudian kalau yang ini tentunya kalian sudah sangat terbiasa ya. Ini apa? Ya, penggaris. Kemudian alat yang ketiga ini apa? Kemudian siapa yang menggunakan? Ya. Alat ini juga meteran. Cuma panjangnya kalau dibandingkan dengan alat yang kedua, ini tentunya lebih panjang. Ini juga meteran. Ini biasa digunakan untuk mengukur luas tanah ataupun panjang jalan ya. Ini digunakan untuk mengukur benda-benda atau sesuatu yang lebih panjang dibandingkan yang digunakan oleh tukang jahit ya. Kemudian alat yang keempat ini apa? Alat yang keempat ini adalah alat ukur yang biasa digunakan oleh tukang ya. Tukang. Bisa tukang kayu, bisa juga tukang batu ya. Ya. Kalau kita kelompokkan benda-benda di atas, ini bisa dikelompokkan dari keanekaragaman jenis benda ya. Dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur ya. Ulangi lagi, keempat alat yang digambar ini adalah bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok alat ukur ya. Ini alat ukur panjang semuanya ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah penggaris. Yang kedua meteran, tukang jahit. Yang ketiga ini juga meteran. Ini biasa digunakan oleh bapak pengukur tanah ataupun panjang jalan ya. Kemudian alat yang keempat, yang terakhir, meteran yang biasa digunakan oleh bapak tukang ya. Baik tukang kayu maupun tukang batu ya. Ya. Dari keempat alat tadi masing-masing memiliki satuan ya atau satuan ukur ya. Nah, satuan yang digunakan pada alat garis ini adalah sentimeter ya. Ada sebagian penggaris yang lain di samping ada satuan sentimeter, kadang juga terdapat satuan inch atau inci ya. Jadi dua atau bersebelahan, satu sisi satuannya adalah sentimeter, biasanya di sisi yang lain satuannya adalah inci atau inch ya. Nah, sekarang apa sih itu mengukur ya? Apa yang dimaksud dengan mengukur ya? Mengukur adalah penentuan besaran atau dimensi atau juga kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur ya, satuan baku ya. Satuan baku itu artinya sudah digunakan secara luas, yaitu secara internasional itu kalau satuan ukur baku ya. Kemudian apa saja sih yang bisa diukur? Ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah berat. Kalau berat kita menggunakan alat ukur apa?
Untuk mengukur berat, kita bisa menggunakan timbangan ya. Satuannya apa? Satuannya nanti dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, panjang. Panjang itu bisa diukur menggunakan apa? Panjang itu bisa diukur menggunakan bisa penggaris, bisa meteran. Nah, meteran ini ada yang manual, ada juga yang digital ya. Timbangan pun seperti itu. Ada timbangan manual juga sekarang ada timbangan digital. Di samping kedua hal tersebut masih ada lagi yang bisa diukur yaitu kecepatan. Kecepatan gerak bisa diukur. Kemudian yang keempat, kecerahan cahaya juga bisa diukur. Kekerasan suara atau lemahnya suara juga bisa diukur. Yang keenam, kekentalan benda cair juga bisa diukur. Kekerasan benda dan lain-lain. Masih banyak hal yang bisa diukur. Maka kali ini kita akan fokus hanya mengukur atau membahas mengenai panjang ya. Nah, sekarang apa saja satuan pengukurannya? Nah, tuh. Yang pertama, kalau kita mau menimbang berat itu menggunakan satuan ada on, ada kuintal atau kW, kilogram, kemudian ons, gram dan lain-lain. Ini tertera pada alat ukur berat atau digunakan untuk mengukur berat ya. Selanjutnya ada penggaris ya. Penggaris itu satuannya tadi apa? Ya, penggaris itu satuannya sentimeter ya. Sekalipun ada di sisi yang lain mungkin dalam satu penggaris itu ada yang satuannya inci ya. Tapi biasanya yang paling sering digunakan adalah satuan sentimeter. Satuan inci biasanya belum dipakai untuk anak-anak SD atau MY ya. Kemudian yang ketiga ya, ini alat-alatnya ya. Meteran, ini satuannya apa? Meteran satuannya juga masih menggunakan sentimeter. Ada juga yang meteran yang satuannya meter ya. Kemudian meteran tanah tadi. Meteran tanah satuannya apa? Ya, kalau meteran tanah satuannya maaf. Kalau tanah satuannya adalah meter karena kalau menggunakan senti nanti jumlah angkanya menjadi sangat banyak ya. Kemudian meteran tukang kayu juga satuannya meter, tapi ada juga sering digunakan adalah satuan sentimeter. Yang digunakan oleh tukang kayu biasanya satuannya meter dan sentimeter. Tapi kalau untuk mengukur jalan satuannya bukan meter lagi. Contoh, misalnya cara kuarasan gombong itu satuannya bukan meter lagi, tapi sudah menggunakan satuan kilometer ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur ya, mengukur benda-benda di sekitar kita ya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 buah benda yang ada di sekitar kita. Benda yang pertama ini adalah penghapus. Benda yang kedua krayon, ini juga masih krayon. Benda yang ketiga, benda yang keempat ini pensil. Benda kelima itu spidol dan benda terakhir adalah pulpen. Sekarang bagaimana cara kita mengukur menggunakan penggaris ya? Kita tempatkan benda mulai dari angka 0 ya. Kemudian nanti kita perhatikan ujung yang satu itu tepat di angka berapa. Ya, contoh di nomor 1 ini adalah panjang penghapus. Panjang penghapus ini adalah berapa? Ya. Ini panjangnya adalah ya nanti ada angkanya keluar ya. Ya. Apa? Ya, betul. Ini panjangnya adalah 3 cm. Kemudian krayon ini, krayon yang pertama panjangnya berapa? Lihat oleh kalian. Ya. Panjang krayon yang pertama ini adalah berapa? Ya.
panjangnya adalah 7 ya. Terus untuk rayon yang kedua atau yang nomor 3 ini panjangnya adalah berapa ini? Karena ujungnya yang satu berada di angka 10, berarti panjang rayon ini adalah 10 cm. Kemudian ya, panjang pensil ini adalah 6 cm karena ujungnya atau pucuknya ini tepat di angka 6. Jadi panjang pensil ini adalah 6 cm. Kemudian kita lihat spidol ini. Ingat, setiap mengukur memudahkan kita adalah dimulai dari angka 0. Jangan sampai kalian mengukur mulai dari angka 1 ya. Karena sering didapati anak-anak itu mulai mengukur itu dimulai dari angka 1. Padahal yang benar itu mengukur itu mulai dari angka 0. Ya. Ujung yang ini, spidol ini kita mulai dari angka 0.0. Kemudian ujung yang berikutnya tepat berada di angka 12. Berarti panjang spidol ini adalah 12. Ya. Ya, tepat sekali. Nah, yang terakhir, maaf, terlalu cepat gambarnya. Ya, lagi nih, mundur lagi. Ya. Panjang pulpen ini adalah 11 cm. Ini adalah cara kita ketika kita mengukur suatu benda ya. Jadi ulang lagi, ketika kita mengukur benda, mulailah dari angka 0, kemudian ujung yang lain kita lihat berada pada angka berapa ya. Ya. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, silakan nanti ada tugas dari Pak Guru, silakan ukurlah panjang 10 benda di sekitar kalian ya, menggunakan penggaris. Diulangi lagi ya. Tugasnya adalah ukurlah panjang 10 benda di sekitar kalian menggunakan penggaris. Silakan kalian bisa menggunakan penggaris plastik juga boleh. Kalau yang ayahnya punya meteran kayu boleh juga ya, bebas ya. Yang penting adalah alat ukur ya. Ya. Yang perlu diingat adalah ketika kita mulai mengukur, mulailah dari angka 0. Dapatkan angka 0 ini di ujung benda yang akan kita ukur. Kemudian nanti baru kita lihat ujung yang satu atau ujung benda yang kita ukur itu berada di angka berapa ya. Ya, apa saja yang boleh diukur, boleh bebas ya. Boleh pulpen, boleh sepatu, boleh juga sapu, kemudian panjang TV ya, karena kita baru membahas panjangnya saja. Kita boleh ya, satu sisi saja yang diukur, boleh panjangnya ya. Boleh sendok dan lain-lain. Silakan kalian mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Nanti kalau sudah menentukan 10 benda yang kalian ukur, silakan kalian membuat tabel seperti ini ya. Ada 3 kolom. Yang pertama adalah nomor, kemudian nama benda, dan yang terakhir adalah panjang benda yang kalian ukur. Itu saja penjelasan singkat dari Pak Guru. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin terlalu cepat. Terima kasih. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.